Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Perhubungan di Sub berencana mengoperasikan kembali angkutan siswa yang diberi nama Transiswa tahun ini. Layanan angkutan siswa gratis ini sudah masuk proses tender dan tinggal menunggu pemenang. Hal ini diakui oleh operator bus TMD PT Satria Trans Jaya. Direktur Utama Satria Trans Jaya Ketut Edi Dharma Putra Jumat mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah keberadaan feeder atau kendaraan pengumpan. Ia menilai feeder penting untuk menciptakan transportasi publik terintegrasi. Oleh karena itu pihaknya mendorong pengadaan feeder. Rencananya feeder ini akan berbentuk seperti angkutan minibus yang biasa disebut bemo. Feeder bertugas untuk menjemput penumpang di halte untuk kemudian diantar ke tempat tujuan. Selain dapat meningkatkan kualitas transportasi publik, Edi memandang feeder hadir dengan ongkos yang lebih rendah sehingga penumpang tak perlu memesan transportasi lainnya yang disebut menelan biaya lebih tinggi. Terkait pengadaan feeder ini, Edi berharap agar pemerintah di kabupaten kota, area Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Sarbagita dapat memfasilitasinya. Sejauh ini baru satu feeder telah beroperasi di wilayah Sanur Denpasar. Selain mendorong pengadaan feeder, Edi juga menyoroti banyaknya tempat pemberhentian bus yang perlu dibenahi. Pasalnya hanya halte Jalan PB Sudirman dan Pasar yang dikatakan layak. Sementara halte sisanya disebut masih berupa bus stop atau sekedar pemberhentian bus biasa. Ini dipandang kurang memberikan rasa nyaman kepada penumpang, sehingga masyarakat enggan menaiki transportasi publik. Edi berharap pemerintah dapat turun tangan untuk melakukan renovasi pada sejumlah halte. Berdasarkan data, jumlah penumpang bus TMD sepanjang tahun 2023 hanya 2.074.339 orang dengan load faktornya baru mencapai 39,87%. Sedangkan hingga Juni 2024 baru mencapai 885.103 orang atau 15,62%. Padahal biaya operasional yang dikeluarkan mencapai 4 miliar per bulan yang masih disubsidi dari APBN. Saat ini Bali memiliki total 105 armada bus TMD. Sebanyak 95 unit diantaranya dioperasikan setiap hari yang tersebar di koridor yang ada. Bali Pos melaporkan.